Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are fine and keep spirit. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita hari ini akan belajar PLH bab 5 teknologi sederhana. Di sini kita akan belajar mengenai barang bekas menjadi barang bermanfaat. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kalian buka dulu buku paket PLH-nya halaman 120. Siapkan alat tulisnya, siapkan buku tulisnya. Nah, kita mulai belajar dengan Miss Atik ya. Oke, apa itu sampah? Sampah merupakan barang sisa yang tidak digunakan atau tidak diinginkan. Karena tidak diinginkan, sampah biasanya dibuang begitu saja. Dalam kenyataannya, banyak sampah dibuang sembarangan ya. Sebetulnya, sampah masih bisa memberi manfaat asal kita bisa mengolahnya. Macam-macam sampah di sini sudah kalian ketahui ya, yaitu ada dua. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup yang mudah terurai secara alami. Biasanya, kalau terurai secara alami itu dalam waktu yang singkat ya, dan menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau, yang sering kita sebut dengan kompos. Sampah organik masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Kita ketahui jenis-jenisnya ya. Jenis sampah organik itu ada dua, yaitu sampah organik basah dan juga sampah organik kering. Sampah organik basah ialah sampah yang mengandung air yang cukup tinggi. Contohnya di sini adalah kulit buah, buah-buahan, kemudian sisa makanan, sisa sayuran itu termasuk ke dalam sampah organik basah. Yang kedua ada sampah organik kering, yaitu bahan organik yang mengandung airnya itu kecil atau kandungan airnya itu kecil. Contohnya kayu, ranting pohon atau dedaunan kering. Itu termasuk ke dalam contoh sampah organik kering. Sampah organik tadi bisa diolah menjadi kompos ya, atau bisa kita buat sampah organiknya bisa menjadi kompos. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu tidak terlalu rumit dan juga tidak memerlukan alat yang terlalu banyak ya. Kalau misalkan kita mau membuat kompos dalam jumlah yang kecil, misalkan untuk keperluan pupuk tanaman itu tidak usah terlalu banyak dan alatnya juga tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu besar. Contoh di sini cara yang pertamanya adalah kita pilih dulu, kita pisahkan mana sampah kering di rumah itu dan sampah basah yang ada di rumah ya. Bedakan mana tong sampah untuk sampah kering, mana tong sampah untuk sampah basah. Karena sampah basah bisa dijadikan kompos seperti yang akan kita bahas sekarang nih. Yang kedua, sediakan kuali ya, sediakan tempatnya, tempat untuk membuat pupuk komposnya ya, untuk komposnya, untuk pengomposan. Mau dalam kuali ya, kuali itu seperti guci yang terbuat dari tanah liat atau dalam plastik bekas kemasan. Nah, ukurannya kalau untuk kuali itu ukurannya 20 cm, kalau untuk menggunakan plastik kemasan itu bisa ukurannya 20 cm. Setelah itu, sampah yang berukuran besar dan panjang itu dipotong-potong menjadi kecil-kecil ya. Menjadi kecil-kecil. Tujuannya untuk memudahkan penyimpanan di tempat pengomposan. Nah, berikutnya cara supaya kita bisa membuat kompos dari sampah organik adalah ada satu bahan yang harus kalian beli, yaitu bahan organik hasil pabrik yang dapat mempercepat pengomposan sampah. Bahan ini bisa kalian beli di toko-toko alat dan bahan pertanian. Dengan takaran tertentu, campur sampah bahan kompos yang tadi sudah dipotong-potong dengan campuran bahan organik yang tadi sudah dibeli. Kemudian, langkah berikutnya, simpan selama beberapa hari tadi yang sudah dicampur bahan kompos tadi yang sudah dicampur dengan bahan organik. Simpan
selama beberapa hari, dan jangan lupa dalam jangka waktu tertentu selama beberapa hari itu harus diaduk-aduk. Nah, simpannya di mana? Boleh penyimpanannya itu boleh disimpan di pinggir rumah atau digantung dengan supaya lebih menarik ya. Digantungnya itu dikasih hiasan-hiasan atau dicat ya. Kasih manfaat menggunakan kompos dari sisa makanan rumah tangga yang sudah kita buat tadi. Yang pertama yaitu untuk memupuk tanaman yang kita pelihara. Yang kedua, menghemat biaya karena kita tidak perlu lagi membeli pupuk kimia. Ya. Yang ketiga, sampah yang tadinya berbau dan memerlukan tempat pembuangan sekarang tidak berbau busuk lagi dan hemat tempat setelah diubah menjadi kompos ya. Kemudian yang keempat, kesuburan dari pupuk kompos bertahan dalam jangka waktu yang lama dan panjang. Sedangkan pupuk kimia hanya memberikan kesuburan dalam jangka waktu tertentu saja. Ini adalah manfaat kalau kita menggunakan kompos sampah dari sisa rumah tangga, yaitu bisa untuk memelihara tanaman kita sebagai pupuk ya. Yang akan kita bahas adalah sampah anorganik atau sampah kering. Apa itu sampah anorganik atau sampah kering itu? Nah, kita lihat dulu ini contoh-contoh sampah anorganik ya. Ada kaleng, ada botol plastik, ada plastik ya. Ada kaca ini ya. Sampah kering atau sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk atau terurai dan umumnya bukan berasal dari tumbuhan dan hewan. Sampah ini bisa diubah menjadi barang yang bermanfaat melalui proses daur ulang. Apa itu proses daur ulang? Daur ulang adalah salah satu cara pengolahan sampah padat yang terdiri dari kegiatan pemilahan, seperti yang tadi di sampah organik ya, dipilah dulu mana sampah kering, mana sampah basah, kemudian pengumpulan, dikumpulkan ya, kemudian diproses dan pembuatan produk bekas pakainya bagaimana. Bahan-bahan yang dapat didaur ulang ya, atau contoh-contoh sampah anorganik yang bisa didaur ulang adalah ada botol bekas. Di sini bisa botol bekas seperti botol bekas minuman ya, kemasan air minum ya. Di sini ada wadah kecap, saus, kemudian sirup ya, sirup itu bisa dari kaca, kemudian krim kopi ya, baik yang berasal dari plastik ataupun yang berasal dari kaca ya, itu bisa dijadikan pot tanaman ya, seperti yang ada di gambar itu, atau bisa juga dibuat menjadi bunga hiasan seperti yang digambar, atau bisa juga dijadikan mainan, bisa juga dijadikan pernak-pernik yang bisa kalian simpan di rumah. Ada yang kedua yaitu kertas. Kertas di sini masuknya ke anorganik. Kenapa masuk ke anorganik? Karena kertas itu tadi awalnya kertas itu memang dianggap sebagai sampah organik karena terbuat dari bahan kayu. Namun karena telah melalui proses pengolahan industri dan penambahan zat kimia, maka kertas lebih dikategorikan sebagai sampah anorganik. Sebab kertas juga sulit terurai dan tidak ramah lingkungan. Dan kertas juga dapat didaur ulang seperti jenis bahan anorganik lainnya. Ya, ini mengapa kertas dikategorikan sebagai sampah anorganik. Nah, di sini kertas yang bisa dipakai untuk didaur ulang bisa dari bekas di kantor ataupun koran, majalah, kardus ya. Kertas bisa dijadikan bubur kertas terlebih dahulu dan dijadikan kerajinan, bisa seperti lukisan ya, atau di sini bisa dijadikan celengan ya, bisa dijadikan tempat pensil, kemudian bisa dijadikan asbak ya. Kemudian kalau kardus juga bisa sebagai figura ya, atau file folder dan lain sebagainya, masih banyak. Berikutnya ada logam. Di sini logamnya itu bekas wadah minuman. Nah, seperti digambar, atau kemasan kue ya, apalagi mau lebaran nih, banyak kue-kue kaleng ya.
Nih, kaleng bekas bisa dibuat menjadi kap lampu yang elegan. Nah, seperti ini contohnya. Bisa dihias, bisa dikreasikan oleh kalian. Kemudian bisa juga menjadi pot tanaman. Kemudian bisa juga dikreasikan menjadi tempat pensil ataupun pernak-pernik lainnya. Berikutnya ada plastik. Nah, plastik ini bekas wadah sampo, kemudian dari bekas kemasan makanan, ataupun misalkan ada dari ember plastik ya, jerigen plastik juga masuk ke plastik. Nah, ini plastik bisa dijadikan sebagai tas belanjaan, contohnya seperti ini. Wah, jadi bagus ya. Kemudian ember plastik bisa dijadikan kerajinan kursi dan pot tanaman. Ya, seperti ini. Ini bagus ya. Bisa berkreasi banyak dari plastik ini ya. Sudah banyak contoh-contoh yang bisa kalian tiru dari hasil kreasi daur ulang plastik. Kemudian berikutnya ada potongan kayu ya. Potongan kayu ini seperti ini ya. Nah, ini bisa dijadikan beberapa kreasi. Potongan kayu itu adalah sisa industri pembuatan sumpit dan bahan sisa produksi tidak terpakai bisa dijadikan pot, bisa dijadikan kemasan untuk parcel atau alat-alat hiasan lainnya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu pengrajin di Bandung Barat yang mengolah limbah kayu bersama anggota keluarga dan 5 pekerja lainnya yang bisa mengolah potongan kayu menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual yang tinggi sehingga dia bisa membuka lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitarnya. Kita bahas manfaatnya atau keuntungan mendaur ulang barang bekas menjadi barang bermanfaat. Apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus mendaur ulang? Ya, selain kita juga bisa mengatasi pencemaran lingkungan, ada beberapa manfaat yang kita dapatkan, yaitu kita ikut membantu mengatasi masalah sampah, sebab kita bisa memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat, lingkungan kita menjadi bersih ya. Kemudian pencemaran lingkungan bisa kita atasi. Yang kedua, jika dijadikan peluang usaha nih mendaur ulang barang-barang bekas menjadi barang bermanfaat ini, itu usaha kita bisa bisa menghemat biaya modal kita sebab bahan bakunya berasal dari limbah atau sampah. Jika usaha kita masih dalam skala kecil, itu keuntungannya bisa mendatangkan penghasilan bagi keluarga. Jika usaha kita sudah dalam skala besar, ya, usaha mendaur ulang barang bekasnya sudah banyak ya, sudah dalam skala besar, bisa menciptakan lapangan kerja baru seperti yang dilakukan oleh pengrajin yang ada di Bandung Barat tadi. Ada di halaman 129 di buku paket ya. Di situ ada uji kompetensi dari nomor 1 sampai nomor 4. Tugasnya dikerjakan sampai jam 10 ya, ditunggu sampai jam 10. Ditulis di buku tulis PLH beserta dengan pertanyaannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami dengan baik, tugasnya bisa dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.